Pertama-tama, siapkan mikrotik, kabelan, dan juga PC atau laptop yang akan dihubungkan. Kemudian, hubungkan mikrotik dengan listrik. Lalu, hubungkan mikrotik dengan laptop menggunakan kabelan. Di sini kita memasang pada Ether 2. Hubungkan kabel internet pada Ether 1. Kemudian, pada PC atau laptop, bukalah kontrol panel, kemudian masuk ke Network and Internet dan buka Network Connection. Kita klik bagian Ethernet, lalu klik Properties, dan klik Internet Protocol version 4. Kemudian, sesuaikan IP address dengan kelas yang kita gunakan, dapat berupa kelas A, B, C, atau D. Setelah IP address dimasukkan, maka subnet mask akan muncul secara otomatis. Untuk default gateway, itu adalah IP pada mikrotik. Di sini kita menggunakan DNS Google yaitu 8888 dan 8844. Setelah itu, kita buka Winbox-nya. Pada Winbox, pertama-tama kita harus mengatur IP address-nya. Di sini, kita menggunakan Ether 2. Karena kabelan yang tadi terhubung antara mikrotik dengan laptop adalah Ether 2. Kemudian, pada address kita sesuaikan dengan IP address yang tadi kita atur di control panel, yaitu 192.168.10.1, kemudian gunakan /24, klik apply lalu OK. Kemudian, kita atur IP address untuk Ethernet-nya yang tadi ada di Ether 1. Di sini kita gunakan 10.10.10.1, lalu klik apply dan OK. Setelah itu, buka DHCP client dan klik tambah. Selanjutnya untuk interface kita setting menjadi Ether 1. Lalu klik apply dan OK. Apabila tampilan status sudah menunjukkan bound, maka internet sudah terhubung. Selanjutnya, buka DHCP server dan klik bagian DHCP setup. Di sini kita sesuaikan dengan Ether yang kita gunakan, yaitu Ether 2. Kemudian klik next terus hingga selesai. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Selanjutnya, buka DNS setting. Kemudian pada server kita masukkan yang tadi sudah ada di control panel, yakni 8888 dan juga 8844. Jangan lupa klik checklist pada allow remote request, lalu klik apply dan OK. Setelah itu pada firewall kita buka bagian NAT, kemudian klik tambah. Pada action kita masukkan pilihan yang masquerade, kemudian pada general kita tentukan chain-nya menjadi SCR-NAT, klik apply lalu OK. Berikutnya kita cek apakah internet sudah terhubung. Kita dapat membuka kontrol panel, kemudian melihat apakah di bagian atas tulisan Ethernet sudah muncul tulisan internet seperti ini. Kita coba akses internetnya pada Mozilla Firefox. Di sini kita coba untuk mengakses situs YouTube. Nah, di sini situs YouTube sudah dapat terbuka, berarti internet sudah terhubung. Selanjutnya, kita akan mencoba untuk mengkonfigurasikan firewall untuk memblokir situs menggunakan layer 7 protocols. Di sini kita langsung aja klik bagian yang plus, lalu pada name-nya kita tulis di sini idlix strip blokir. Ini bisa kita sesuaikan dengan nama yang kita mau. Lalu pada bagian kolom region XP kita masukkan simbol berikut. Kita masukkan panah ke atas, titik plus dalam kurung, lalu masukkan domain situs yang akan kita blokir, yaitu idlix. Kemudian tutup kurung, titik, dan bintang, lalu apply dan klik OK. Selanjutnya kita masuk ke filter rules, lalu klik yang plus. Pada action kita tentukan menjadi drop, lalu masuk ke general, chain-nya tetap forward. SRC address diisi dengan alamat IP dari komputer kita ini, yaitu 192.168.10.2. Protokolnya 6. Di ST portnya kita masukkan 80,443. Ini tuh merupakan DSD port untuk HTTP dan HTTPS.
Lanjut, kita masuk ke bagian Advanced dan masukkan layer 7 protokol dengan yang tadi sudah kita buat. Klik apply dan OK. Lalu di sini akan langsung kita coba untuk mengakses situsnya. Nah, nantinya situs idlix akan tidak dapat terbuka. Biasanya akan melalui loading yang cukup panjang, kemudian muncul tampilan bahwa situs tidak dapat terbuka. Di sini sebagai tester kita coba dulu untuk membuka situs lain yang tidak diblokir. Nih, situs lain dapat terbuka seperti ini, tetapi situs yang tadi sudah kita blokir akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan coba untuk memblokir situs lain. Langkah-langkahnya sama seperti tadi, kita masuk ke layer 7 protocols. Di sini kita coba untuk memblokir situs view. Kita masukkan namanya view strip blokir. Lalu pada kolom region XP kita masukkan sama seperti tadi, simbol-simbol tersebut. Lalu pada bagian dalam kurungnya kita isi dengan domain view, yaitu view.com. Kemudian kita klik apply dan OK. Kemudian kita klik filter rules. Dan pada bagian ini kita untuk mempercepat, kita dapat mengakses yang sebelumnya sudah kita buat dan klik copy saja. Kemudian ubah pada layer 7 protokol menggunakan yang tadi kita buat, yaitu view. Lalu klik apply dan OK. Selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka view. Di sini langsung aja kita search. Nanti dia akan muncul tampilan sama seperti tadi, biasanya melalui loading yang panjang. Kemudian muncul tampilan bahwa link tidak dapat diakses. Di sini kita juga mencoba untuk melakukan hal yang sama pada link LK21. Caranya sama seperti tadi. Hanya saja pada advance kita cukup mengcopy kemudian menyesuaikan layer 7 protokol dengan yang ingin kita blokir. Pada bytes dan paket biasanya ini menunjukkan bahwasanya konfigurasi untuk memblokirnya sudah bekerja. Di sini kita coba juga untuk mengakses LK21. Dapat dilihat setelah melalui loading panjang, tampilan yang muncul sama juga. Terakhir, di sini kita mencoba untuk memblokir situs Netflix dengan cara dan langkah-langkah yang sama. Sebagai tambahan, sebelum kita memblokir situs-situs tersebut, kita perlu menghapus histori pencarian yang ada pada Google kita. Karena apabila kita sudah sempat mengakses situs tersebut sebelum kita memblokirnya, biasanya rangkaian konfigurasi blokir yang sudah kita buat ini tetap dapat menembus situs yang sebelumnya sudah pernah kita buka.